Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesihatan, kesempatan, terutama kita dapat kembali dalam program Indahnya Islam. Alhamdulillah, selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan mengangkat tema yang berjudul menghadapi penyakit was-was. Yang pada saat ini insya-Allah alhamdulillah kita telah kedatangan ustaz sekaligus narasumber kita insya-Allah, yaitu Ustaz Safrizal Ishaq LCMAD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Allah terus menjaga kesehatan kita dan juga semoga Allah terus menjaga kesehatan Ustaz sehingga bisa dapat berhadir bersama kita di lain waktu. InsyaAllah alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersua Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini juga insyaAllah kita akan membahas tentang penyakit-penyakit dari was-was. Pada kesempatan ini, baik Ustadz, langsung saja kita menyapa saudara-saudari kita yang sedang dirawat di Rumah Sakit Zainul Abidin, saudara-saudara kita yang di luar sana, semoga dapat mendengar dari program Indahnya Islam. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan serta nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah pada kita sehingga kita bisa kembali berjumpa bertatap muka di acara Indahnya Islam. Kemudian salawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas topik yang kita lihat dan saya kira memang topik yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya kepada orang yang sakit khususnya di rumah sakit kita tercinta ini, kan tetapi juga kepada semua orang yang dalam keadaan sehat. Sehat secara fisik belum tentu sehat secara batin. Itu juga sebaliknya, orang yang kadang-kadang sehat batinnya, fisiknya sakit. Maka kita pembahasan kali ini memang hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Apalagi Rasulullah juga dahulunya pernah terjadi hal demikian. Sehingga ada asbabun nuzul turunnya dua surat Mu'awwidhatain. Dua surat Mu'awwidhatain dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi keduanya itu sebabnya adalah salah satunya akibat adanya hal-hal yang begini, yaitu hal-hal yang menyangkut tentang was-was atau dengan bahasa lain bisikan-bisikan, yang ujung-ujungnya nanti membawa kepada adanya bisikan syaitan, lahirnya sihir dan lain sebagainya. Jadi memang kita lihat was-was ini sendiri, kalau kita lihat dari segi bahasa dalam Al-Quran jelas sekali dalam surah An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah wan nas. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswas atau memberikan bisikan-bisikan atau sesuatu yang membuat seseorang tidak tenang adalah dari golongan manusia dan golongan jin. Jadi bukan hanya semuanya dari jin. Jadi perlu kita ketahui, kita pahami juga bahwasanya was-was ini bukan semuanya dari jenis jin atau jenis syaitan, tetapi juga kadang-kadang dari manusia yang mungkin diakibatkan oleh tekanan dan hal-hal yang menyangkut tentang pendaliman. Misalnya seseorang, maaf
seandainya kita katakan seorang atasan mendalimi bawahannya, itu kadang-kadang membuat bawahannya menjadi was-was. Betul, betul. Atau dengan bahasa sekarang katakan khawatir. Khawatir tadi. Jadi was-was itu lebih dekat dengan istilahnya khawatir. Khawatir. Jadi seorang yang khawatir secara berlebihan atau bahkan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, itu merupakan bagian dari hal-hal yang tidak bagus. Betul, betul. Bahkan dianggap sesuatu yang nanti membuat terjadinya seseorang itu tertimpa penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit non fisik atau non medis. Begitu hal yang sehingga Rasulullah dalam Al-Quran sempat terjadi ketika turunnya asbabun nuzul, turunnya dua ayat tadi, yaitu ayat yang berkaitan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu adalah ketika Rasulullah sakit parah. Itu diakibatkan oleh adanya sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul Aisam. Jadi si Labid ini, Yahudi ini sengaja mensihir Rasulullah, menyihir Rasulullah. Sehingga Rasulullah sendiri sakit. Jadi setingkat Rasulullah saja, orang yang paling mulia di atas bumi ini, bahkan Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, bisa terkena penyakit. Maksudnya penyakit yang diakibatkan oleh sihir yang ujung-ujungnya adalah nanti memberikan rasa was-was. Apalagi kita kadang-kadang manusia biasa, orang biasa yang kadang-kadang tidak bisa mengontrol diri kita sehingga timbullah perasaan was-was. Jadi dalam berkaitan dengan asbabun nuzul dari dua surat tadi, maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, beliau mengatakan bahwasanya dua hal ini adalah penyebab sehingga ketika Rasulullah sakit parah, turunnya dua malaikat, yaitu satu malaikat yang duduk di bagian kepalanya dan satu lagi di bagian kakinya. Sehingga malaikat di bagian kaki, beliau bertanya kepada malaikat di bagian kepala, wahai malaikat, ini disebutkan adalah Jibril, malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril, wahai malaikat, wahai Jibril, kenapa ini Muhammad? Kan ini adalah Rasulullah, Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa bisa sakit parah ini? Ya Allah, Parah ini apa Allah tidak sayang? Bukan. Ternyata di balik itu ada terjadinya, dijawablah oleh malaikat Jibril bahwasanya Rasulullah SAW itu disihir oleh si Labib. Kita sebutkan tadi, yaitu si Yahudi yang kita nggak tahu motifnya kenapa, yang pastinya dia pastinya benci pada Rasulullah. Iya, betul. Memusuhi Rasulullah karena Rasulullah membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat itu langsung Jibril mengatakan bahwasanya ini sebabnya adalah diakibatkan oleh sihir dari si Labid Yahudi ini, Labid ibnul Aisam. Maka di mana sihir? Maka ditanya lagi oleh malaikat yang di kaki tadi, pada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, di mana diletakkan sihir itu? Ternyata, makanya ini menjadi contoh pada kita juga bahwa sihir itu memang ada dan dia memang bisa ditempatkan di suatu tempat, yang mana tempat itu artinya sihir itu harus ditemukan dan harus dihancurkan. Ya, betul. Pada saat itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya sihir itu diletakkan dalam sumur, satu sumur yang ada airnya. Dalam satu sumur kemudian diletakkan di bawah batu. Jadi sihir tempat sihir itu artinya ada suatu tempat yang dibungkus kayak rapi, kemudian ditaruh di dalam kotak. Kotak itu ditaruh di bawah batu di dalam sumur. Allah. Sehingga Rasulullah ketika dinyatakan oleh malaikat, karena Rasulullah pasti ada yang memberitahu. Pastinya Allah memberitahu beliau, sehingga ketahuan di mana letak sihir ini. Sehingga Rasulullah menyuruh pada sahabat-sahabatnya, salah satunya ada Ammar bin Yasir, menyuruh pada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, tolong ambil sihir ini di sumur ini. Nah, dia ada sumur yang mana sumur itu harus dikuras airnya dulu, dikeluarkan airnya dulu, diambil airnya dulu, karena nggak mungkin bisa masuk ke sumur itu karena ada air, susah. Jadi dibuang airnya, dikeluarkan, kemudian dilihatlah ada satu batu, kemudian di bawah batu itu ternyata ditemukan satu kotak. Allah. Di kotak inilah sihir itu diletakkan. Maka dibawa pada Rasulullah. Pada saat itu turunlah dua ayat tadi. Ayat itu Muawiyatain, yaitu
surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian dibacakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah membacakan per ayat ini, maka terlepas sihir-sihir itu. Allah, Allah, Allah. Tiap-tiap ayatnya terlepas satu ayat, satu sihir lepas. Sehingga semuanya luntur, rontok, dan habis. Kemudian setelah rontok, dibakar. Setelah dibakar, alhamdulillah Rasulullah dengan izin Allah, qadarullah, beliau langsung sembuh. Alhamdulillah. Kayak ini menjadi pedoman bagi kita bahwasanya daripada was-was ini besar sekali akibatnya. Ya, Yaitu betul, bisa lahir sihir yang seperti terjadi pada Rasulullah SAW dan juga bisa terjadi juga itu pada kita. Maka daripada itu kita harus mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Betul, betul. Itu dari sebab nuzulnya Al-Quran tadi, Ya, betul, nuzulnya 2 surat tadi. Kita bacakan itu sering-sering. Terutama kalau kita sekarang baik kita sakit ataupun tidak sakit, dalam keadaan apapun kita, kalau kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bacakan, kita amalkan. Misalnya setiap pagi kita baca Muawwidhatain ini, kita baca surah Al-Falaq, An-Nas, kita tambahkan lagi dengan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, maka itu alangkah lebih baik bagi kita. Dan begitu juga ketika menjelang petang, ketika malam hari kita baca surat ini lagi, insya Allah Allah akan menjaga kita dan akan menjauhkan dari segala bisikan-bisikan, daripada perasaan was-was, atau bahkan daripada sihir atau guna-guna yang ditimpakan oleh orang yang tidak suka pada kita. Allah. Nah, itu beberapa hal kenapa was-was ini perlu kita kita lihat dari kenapa terjadi, akibatnya nanti berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Maka sebaiknya kita jauhi, kita amalkan perkataan Rasulullah tadi, kemudian kita juga insyaallah mudah-mudahan kita akan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Jadi memang rata-rata was-was ini membuat kita ragu terhadap sesuatu melakukan, Betul. Ustaz ya. Betul. Baik. Hadirin yang rahmatil Allah dimanapun Anda berada sekarang, terutama untuk saudara-saudari kami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Zainul Abidin, semoga Allah memberikan kekuatan juga kesehatan sehingga nantinya Allah menyembuhkan tanpa meninggalkan bekas. Hadirin dimanapun Anda berada, baik, pembahasan kita ini sangatlah luar biasa. InsyaAllah pembahasan ini tetap kita lanjut dan akan mendapati pembahasan-pembahasan yang lebih luar biasa lagi daripada Ustadz kita sekaligus narasumber kita. Baik, jangan kemana-mana. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tetap bersama kami. Kita rehat sejenak. InsyaAllah kita akan kembali dalam program Indahnya Islam.